Neng. Bang, masa aku telat haid? Ya, kamu hamil kali. Mana perutku kembung lagi. Hah? Kamu hamil beneran? Iya, mana dari kemarin tuh gampang banget. Capek gitu. Halo? Wah, jangan-jangan hamil beneran nih. Halo, Neng? Neng? Waduh. Jangan-jangan hamil nih beneran nih. Nah, seperti video sebelumnya, tanda-tanda awal kehamilan bukan hanya saja pada telatnya haid, tapi juga didapatkan tanda-tanda yang lain seperti adanya kenaikan suhu tubuh pada wanita. Suhu tubuh basal pada kehamilan akan meningkat seiring dengan perubahannya keadaan hormonal pada wanita hamil. Kemudian yang kedua juga didapatkan adanya perubahan pada area-area tertentu di tubuh wanita. Perubahan yang terjadi itu bisa seperti adanya perubahan warna kulit, kemudian perubahan ukuran-ukuran pada daerah-daerah tertentu seperti payudara yang mulai membesar, ukuran panggul yang mulai terlihat makin melebar, kemudian adanya pigmentasi pada daerah-daerah tertentu seperti daerah payudara di daerah areola mame atau bintik kecoklatan makin melebar, kemudian di daerah kulit perut terlihat garis memanjang dari daerah pusar menuju ke bawah berwarna kecoklatan, kemudian pada daerah kewanitaan sering kita dapatkan keadaan yang lebih berwarna kebiruan karena peningkatan pembuluh darah ke daerah tersebut. Kehamilan setelah berhubungan tidak ada tanda khusus sebenarnya yang akan langsung bisa kita lihat. Namun tanda-tanda kehamilan awal itu sudah akan mulai bisa dirasakan ketika sudah mulai adanya periode menstruasi yang mulai telat dan barulah akan diikuti oleh perubahan-perubahan tubuh yang lainnya yang bisa kita rasakan. Kemudian yang ketiga, untuk perubahan yang sering dirasakan oleh perempuan awal di kehamilan, adanya frekuensi buang air kecil yang meningkat. Ini biasanya disebabkan karena adanya perubahan anatomi dari ukuran rahim yang makin membesar sehingga menekan kantong kemih yang ada di depan rahim. Kemudian perubahan hormonal di tubuh wanita hamil akan menyebabkan memang produksi urin sendiri meningkat sehingga akan lebih sering buang air kecil. Namun semua itu perlu digarisbawahi bukanlah sesuatu hal yang kita anggap sebagai keadaan patologis atau penyakit, tapi itu adalah hal yang normal. Kemudian yang keempat, hal lain yang sering dikeluhkan juga adanya perubahan sensitivitas terhadap bau-bau tertentu. Ini akibat perubahan hormon tadi sehingga saraf-saraf untuk pembau atau pengecap itu menjadi lebih sensitif. Jadi terkadang sering kita temukan pada awal-awal kehamilan, ibu-ibu tertentu kadang tidak menyukai bau seperti ini atau seperti itu. Dan itu tuh hal yang wajar sekali. Kemudian hal kelima yang sering juga kita temukan itu adanya keluhan morning sickness atau keluhan mual muntah. Walaupun namanya disebut dengan morning sickness, tapi keluhan ini tidak mesti terjadi pada pagi hari. Bisa terjadi pada setiap saat. Ini diakibatkan adanya peningkatan hormon beta HCG di awal kehamilan yang menyebabkan mekanisme pencernaan itu berubah, di mana asam lambung jadi lebih meningkat, gerakan usus jadi lebih melambat, sehingga akibatnya seperti lambung itu jadi lebih gampang terisi penuh dan seperti ada refleks menimbulkan mual dan muntah. Kemudian keluhan yang lain, yang keenam, kram perut. Ini biasanya mulai dirasakan di awal-awal setelah adanya haid yang telat. Ini disebabkan adanya peregangan dari penggantung rahim, kemudian volume rahim yang membesar. Biasanya keluhannya hampir sama seperti wanita-wanita yang akan mengalami haid atau menstruasi di hari-hari awal. Saran dan tips dari saya untuk ibu-ibu dengan kehamilan muda, yang dirasakan itu sebenarnya bukanlah suatu keadaan patologis atau penyakit, namun itu perubahan yang wajar akibat mekanisme tubuh kita yang mengalami perubahan dari kehamilan itu. Jadi jangan ragu untuk periksakan ke orang yang lebih mengetahui atau ke dokter kandungan terdekat supaya mendapat edukasi yang baik dan benar. Sekian pembahasan mengenai tanda awal kehamilan dari saya, Dr. Probo Mangastomo, spesialis obstetri ginekologi dari Rumah Sakit EMC Pekayon. Sampai jumpa di pembahasan berikut lainnya. Terima kasih.